Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang sholih dan sholihah, jumpa kembali bersama Ustazah Kamila. Insya Allah pada hari ini, Ahad tanggal 26 Juli 2020, kita kembali dengan pembelajaran tematik, tema 1, subtema 2, muatan pembelajaran, pendidikan Pancasila, dan kewarganegaraan. Baiklah anak-anakku semua, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, mari anak-anakku semua kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ustazah mohon agar anak-anak juga di sana bisa menerima pembelajaran ini dengan mudah dan juga bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Baiklah anak-anakku semua, silahkan duduk di hadapan laptop masing-masing atau HP dan media lainnya yang bisa menyambungkan pembelajaran kita secara daring. Baiklah anak-anakku semua, mari berdoa, kita mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, perhatikanlah. Ustazah akan tayangkan slide berikut ini. Baik, perhatikan slide yang pertama. Ini adalah keterangan waktu. Hari ini Kota Semarang, tanggal 26 Juli 2020. Pembelajaran kita adalah tematik, kelas 1 semester 1, tema 1 subtema 2, muatan pelajaran, pendidikan Pancasila, dan kewarganegaraan. Baik, kita masuk ke slide berikutnya, perhatikan anak-anakku. Nah, dalam muatan pelajaran yang kita buka pada saat ini adalah bahasannya yang pertama, aturan saat makan di rumah. Kemudian yang kedua, aturan waktu tidur malam dan bangun pagi. Yang ketiga, cara menjaga kesehatan tubuh. Untuk slide berikutnya, perhatikan kembali. A. Bahasan mengenai aturan saat makan di rumah. Anak-anakku semuanya, sebagaimana kita ketahui bahwa kita adalah manusia yang memerlukan makan untuk hidup. Nah, supaya makan ini berjalan dengan tertib, ada aturannya anak-anakku semua. Nah, mana contoh peraturan itu? Nah, aturan saat makan di rumah, contoh yang pertama adalah mencuci tangan sebelum makan. Anak-anakku semuanya, kalian ketahui bahwa tangan yang kotor adalah membawa penyakit karena ada kuman-kumannya. Kalau kita makan tangannya kotor, maka kuman-kuman tersebut akan masuk melalui mulut kita saat kita makan, di mana tangan kita masuk ke dalam mulut, mulutnya itu kotor, maka dengan sendirinya kuman-kuman itu akan ikut serta masuk ke dalam mulut kita dan sampai ke bagian pencernaan. Baik, aturan yang kedua yaitu berdoa sebelum dan sesudah makan.
Sebagaimana kita ketahui, kita sebagai seorang muslim dan muslimah tentu dianjurkan berdoa sebelum dan sesudah makan. Doa sebelum dan sudah makan sudah kita pelajari sewaktu kalian belajar di TK atau di RA. Kemudian berikutnya adalah tidak berbicara saat makan. Mengapa ada aturan tidak boleh berbicara saat makan? Selain berbicara mungkin juga bercanda atau teriak-teriak. Mengapa anak-anakku semua? Apakah kalian tahu mengapa ada aturan tidak dianjurkan berbicara saat makan? Ada yang tahu di antara kalian? Baik. Kalau kalian belum mengetahuinya, sepintas kita gambarkan bahwa ketika kita makan, itu jalan pernapasan kita itu tertutup. Tetapi kalau kita berbicara, maka itu jalan makan itu akan masuk ke dalam jalan pernapasan sehingga membuat kita tersedak. Baik, berikutnya setelah makan, jangan lupa anak-anak harus membawa piring dan gelas ke dapur. Gelas yang tadi kita pakai setelah makan itu jangan dibiarkan begitu saja di meja karena itu kotor dan akan mendatangkan penyakit. Maka piring dan gelas yang kotor tersebut alangkah baiknya kita segera bawa ke dapur untuk dibersihkan. Untuk aturan yang lainnya adalah sebaiknya makan sambil duduk, tidak diperkenankan makan berdiri atau sambil berlari, karena itu tidak sehat. Mengapa tidak sehat? Karena makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu kalau dibawa sambil berdiri ataupun berlari, itu ginjal kita yang akan terlalu berat menimpa beban, terlalu berat untuk memfilter atau menyaring makanan tersebut sehingga menyebabkan sakit ginjal ya. Dan supaya kita sehat, maka alangkah baiknya kita makan sambil duduk. Untuk berikutnya, perhatikan slide ini. Ini kalian tahu gambar apa anak-anakku semuanya? Gambar aktivitas makan. Makan bersama keluarga. Nah, supaya berjalan dengan baik, sebagaimana tadi Ustazah sudah disampaikan Ustazah, aturan-aturan yang berhubungan saat makan. Tadi ini mencuci tangan sebelum makan, berdoa sebelum dan sesudah makan, tidak berbicara saat makan. Oke, kita perhatikan lagi untuk slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk pada slide berikutnya yaitu kegiatan apa ini yang ada pada gambar ini anak-anakku semuanya? Sedang apa ya nak ya teman kita ini? Oh, sedang tidur malam. Tidur malam sangat baik untuk kesehatan kita anak-anakku semua. Tetapi supaya tidurnya itu nyenyak dan dapat menyegarkan tubuh kembali, maka tidur malam itu ada aturannya. Perhatikan slide berikut. Bagian B, aturan waktu tidur malam dan bangun pagi. Aturan waktu tidur malam dan bangun pagi ini contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian tidak boleh tidur terlalu malam. Apa yang terjadi kalau kita tidur terlalu malam? Pagi biasanya kita terlambat bangun, kesiangan, masih ngantuk, ya.
Dan biasanya kalau kita terlalu larut tidur, itu tubuh kita merasa tidak sehat karena istirahatnya tidak nyenyak, kurang cukup untuk istirahat. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Jangan lupa anak-anak, kita berdoa dulu sebelum tidur supaya dalam tidur ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari godaan syaitan. Baik, aturan yang berikutnya adalah mencuci kaki dan gosok gigi sebelum tidur ini. Gosok giginya nggak ketulis sama Ustazah, mohon dimaafkan ya. Anak-anakku semuanya, bagaimana rasanya kalau kita tidur tidak mencuci kaki? Ustazah tidak akan bisa tidur, tentu sama anak-anak juga tidak akan bisa tidur. Nah, makanya kakinya harus kita cuci terlebih dahulu dan setelah itu jangan lupa berwudu ya, supaya kita tidur dalam keadaan suci. Nah, sebelum berwudu jangan lupa gosok gigi karena sehabis makan itu biasanya ada sisa-sisa makanan yang kalau tidak digosok tidak akan bisa hilang dan itu akan mengakibatkan gigi kita kropos kena enzim saat tidur, enzim makanan yang berubah menjadi gula ya, dan gula itulah yang akan merusak gigi kita, cepat gigis, cepat habis giginya kropos. Nah, supaya giginya tidak kropos maka kita harus menggosok gigi seperti itu. Baik, berikutnya sebelum tidur, lampunya kita matikan dahulu. Bila mana anak-anak tidak suka gelap sekali, boleh mengganti lampu dengan cahaya yang lebih kecil. Ya, kemudian membiasakan bangun pagi lebih awal. Sebagaimana kita ketahui, orang Islam dianjurkan pagi bangun sholat subuh. Nah, alangkah baiknya kita dianjurkan bangun lebih awal untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh. Ya, sholat sunnah fajar atau kalau lebih awal lagi bisa kita melaksanakan sholat tahajud, sholat sunnah lainnya, sholat mutlak, sholat ba'da wudhu, sholat hajat, dan sebagainya. Baik, untuk yang terakhir, jangan lupa anak-anakku semua, selesai kita tidur, tempatnya dirapikan kembali. Ya, jangan dibiarkan tempat tidur berantakan. Itu kesannya sangat kumuh anak-anakku semua. Baik, sampai sini anak-anak ada pertanyaan? Baik anak-anakku semua, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan melalui WhatsApp ataupun pesan lainnya sama Ustazah. Insya Allah dengan senang hati Ustazah akan usahakan untuk bisa menjawab. Jika Ustazah tidak bisa menjawab, akan Ustazah carikan jawabannya. Ya, baik anak-anakku semua, coba perhatikan slide yang lainnya, yaitu cara menjaga kesehatan tubuh. Tadi kita sudah beristirahat dengan baik. Nah, sekarang selain istirahat yang baik, kita juga dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh. Tubuh wajib kita jaga kesehatannya supaya tidak sakit anak-anak semua. Bagaimana rasanya kalau kita sakit? Amat menderita. Mau belajar tidak bisa, mau makan tidak nikmat, mau bobok juga tidak nyaman. Semua yang kita lakukan tidak enak. Makanya kita jangan sakit. Supaya tidak sakit, maka kita wajib menjaga kesehatan tubuh. Hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan agar tubuh kita sehat? Yang pertama, anak-anak semua, kita harus berolahraga secara teratur ya. Misalkan kita kalau hari Jumat, sekolah kita akan libur,
sehabis sholat subuh, langkah baiknya anak-anak keluar rumah, silakan berjalan atau berlari di halaman rumah, ya. Itu juga merupakan olahraga. Lakukanlah secara teratur. Kemudian makan juga secara teratur anak-anakku semua. Makan ini kalau kita 3 kali sehari ya nak, pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlambat makan. Atau mungkin makan kekenyangan atau lupa tidak makan karena kesenangan main. Dan itu sangat membahayakan kesehatan tubuh sayang. Hal itu harus kita hindari. Baik, yang berikutnya kita harus makan makanan bergizi seimbang, anak-anakku semua. Dari mana kita mendapatkan makanan yang bergizi seimbang? Itu dikenal dengan pola piramida makanan. Piramida makanan itu yang paling bawah adalah karbohidrat. Karbohidrat itu ada nasi, roti, umbi-umbian. Ini adalah bagian dari karbohidrat. Kemudian ada sayuran, anak-anakku enak sekali sayuran. Ustazah sangat suka itu. Sayuran itu ada wortel, ada brokoli, ada timun, ada bayam, kangkung, dan hijau-hijau lainnya. Enak sekali kalau dimasak. Dan itu kalau kita makan itu tubuh kita menjadi segar sekali. Kulitnya juga tidak kering, kulitnya lembab, kelembabannya juga teratur, sayang. Dan itu akan menambah kulit kita sangat bagus. Jangan lupa kita makan buah-buahan, sayang. Buah-buahan itu sangat enak sekali rasanya. Seperti kelengkeng, seperti semangka, pisang, jeruk, alpukat, nanas, pepaya, dan sebagainya. Nah, anak-anak harus menyukainya ya sayang. Dan buah-buahan itu berwarna-warni loh nak. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada pula yang putih, ada juga yang merah, bermacam-macam seperti pelangi. Ya, baik anak-anakku semua. Jangan lupa gizi seimbang itu nanti biasanya kita sempurnakan dengan 1 gelas susu supaya anak-anak tubuhnya sehat. Dan itulah makanan yang bergizi seimbang, 4 sehat 5 sempurna, atau dikenal juga dengan piramida makanan. Baik anak-anakku semua, yang terakhir supaya tubuh kita sehat, jangan lupa istirahat dengan waktu yang cukup. Kalau anak-anak mungkin 8 jam waktu untuk tidur, nah diusahakan jangan sampai kurang. Insya Allah kalau waktu tidurnya cukup, anak-anak akan senang, akan gembira, penuh semangat karena badannya fit, tubuhnya sehat. Belajar juga penuh semangat. Nah, itu yang Ustazah sampaikan. Baik anak-anakku semua, perhatikan slide berikut. Untuk penutup anak-anakku semua, itulah informasi pembelajaran yang Ustazah sampaikan hari ini. Jangan lupa tadi Ustazah sudah sampaikan jika ada pertanyaan, ada hal-hal yang belum paham, silakan hubungi Ustazah lewat WA, WhatsApp, atau pesan-pesan lainnya. Dan terima kasih buat anak-anakku semua yang solih dan solihah yang sudah mengikuti pembelajaran Ustazah. Semoga melalui pembelajaran ini, anak-anak bertambah ilmunya, semakin solih dan solihah, semakin hebat, semakin semangat. Nah, baik anak-anakku semua, sampai sini anak-anak senang semua belajar sama Ustazah? Senang? Baik, kalau senang, berikan senyum sama Ustazah. Cheese! Terima kasih.
Baik, anak-anakku semua. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.